Halo Komers, balik lagi nih sama kita berdua, gua Wildan, Gua Rara. di acara Cermat, cerita mahasiswa terupdate. Ini adalah episode kedua dari Cermat. Nah, sebelumnya Komers sudah nonton belum episode pertama kemarin? Boleh banget kalau misalkan ada kritik atau saran dari kalian, atau boleh juga komen, kasih rekomendasi bintang tamu buat episode Cermat selanjutnya siapa. Atau kalian boleh juga share cerita lewat DM Instagram @himakomupsimargonda. Siapa tahu bisa kita undang nanti. Betul banget Ra, dan juga nih ya Ra, di bintang tamu kita pada acara Cermat yang kedua ini tuh nggak kalah spesial loh dari bintang tamu yang kemarin. Oke deh, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita panggil aja. Ini dia. Oh, Apa kabar? Oh ya, boleh dong nih ya perkenalan dulu nih sama teman-teman Komers semua biar pada tahu namanya siapa. Ini nama gua Farhan Fauzi, gua kuliah di UBSI Kampus Margonda, gua anak semester 5. Oke, Bang Farhan nih kalau boleh tahu kesehariannya ngapain aja sih selain kuliah? Gua kuliah sambil kerja. Kerja, usaha gitu, usahanya apa aja tuh? Gua buka usaha gapi, terus buka usaha ikan cupang sama makanan. Pizza ini ya, yang ada di depan kita nih, Komers. Berarti emang beragam banget ya nih ya bisnis yang dimulai sama Bang Farhan. Nah, mau nanya nih ya Bang Farhan, awalnya tuh pertama kali muncul ide untuk bisnis, itu bisnis duluan atau kuliah dulu? Enggak, gua awalnya tuh emang ada niat mau usaha dari dulu. Nah, tapi sebelum itu gua nyari buat usaha itu gua kerja dulu, kayak kerja di restoran, kerja di perusahaan segala macam baru. Emang dari dulu tuh ada niatan tuh mau buka usaha kayak buat orang tua, misalkan kayak buat ibu nih usaha ini, buat bapak usaha ini gitu. Ya, berarti emang passionnya di usaha bisnis. Bener banget ya, bisnis. Nah, ngomong-ngomongin sekarang kan teknologinya udah di era 4.0 nih. Bang Farhan manfaatin media digital nggak buat usaha? Manfaatin sih. Gua pakai, kalau misalkan kayak semuanya tuh kayak misalkan ada pakai Facebook, pakai Instagram, via WA, kayak bermanfaatin banget. Berarti promosinya lewat media sosial ya? Iya. Oh iya, boleh banget dong ini kasih tahu juga nih ke teman-teman Komers semua apa IG Facebooknya yang udah di depan kita ini biar jika kalian tuh mau mesen atau mau ngeliat-ngeliat udah tahu. Kalau misalkan Facebooknya tuh Fahira Gupin Fashion, Instagramnya kalau yang Gapi sama Fahira Gupin Fashion juga. Kalau yang yang cupang tuh Fahira Betapis _. Nah kalau yang pizza Dapur Cingade. Nah, dengan kan Komers nanti kita akan taruh di bawah ya, kalian bisa Boleh langsung cek cek. ya, Komers. Di bawah. Sebelumnya Bang Farhan nih untuk memulai bisnis itu tuh udah berapa lama? Kalau misalkan yang Gapi tuh udah 5 tahun, itu kebetulan bokap duluan jadi ikut join. Nah kalau misalkan cupang tuh udah 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah kalau yang pizza ini baru 2 bulanan. Berarti bertahap ya, Iya, dari bertahap. satu bisnis ke bisnis yang lain. Bener banget. Berarti emang butuh banget proses ya. Oh ya, nah itu berarti ketika menjalankan bisnis tuh kira-kira apa sih yang udah didapetin nih hasilnya? Hasilnya ya banyak kan, soalnya buat dibayarin kebutuhan sih, kayak Kebutuhan misalkan ya? iya kayak lu kuliah, lu bayarin adek lu sekolah segala macem gitu. Banyak kan hasilnya. Buat kebutuhan. Pasti kan kalau sibuk kayak gini nih, kuliah juga, terus kerja juga, usaha kayak gini, gimana sih cara bagi waktunya? Gue bagi waktunya kayak kan kalau misalkan kita kalau usaha gitu tuh nggak kayak kita dituntut sama perusahaan ya. Kayak misalkan jadinya tuh dia fleksibel, kayak misalkan kuliah pagi nih, kita malamnya bisa kerja, apa kuliah pagi sorenya bisa jualan. Jadi kita nggak harus dituntut banget dari pagi sampai siang tuh lu harus kerja gitu. Berarti di waktu senggangnya Iya, bisa disisipin. intinya kita bisa manage waktu ya Iya, gitu. benar-benar. Mantep banget ya Ra. Kalau denger kan ini ada 3 bisnis nih. Nah kira-kira dalam menjalankan ketiga bisnis ini tuh ada kendala nggak sih? Apalagi kan sekarang sambil nyambi kuliah ya kan, nggak gampang, ditambah lagi kan kita pandemi online. Nah itu ada kendala nggak kira-kira? Itu kendala dari semua usaha apa gimana kira-kira? Mungkin boleh Atau gitu. atau aja. Misalkan kalau misalnya Gapi, ya paling kendalanya kalau dia ikan kan Gapi sama cupang dah ya. Gapi dia tuh makhluk hidup. Jadi kita tuh harus banget dituntut sama customer, misalkan kita udah kasih tahu nih caranya nih begini buat ngerawatnya dari kecil gini. Nah, terus customer tetap nuntut, yang namanya ikan kan makhluk hidup ya. Iya. Misalnya kalau misalkan mati aja gitu. Jadi kita kayak kok ini ada yang komen paling kayak kendalanya kayak marah-marah nih, kok gini padahal kita nggak tahu, ya udah kita sabarin segala macem. Nah kalau misalkan makanan
Makanan sih paling sejauh ini testingnya alhamdulillah gitu baik. Nah kalau kendala buat sambil kuliah apa tadi? Ngambil sambil kuliah. Ambil sambil kuliahnya tuh ya paling waktu doang. Kayak misalkan apa? Waktu-waktu kayak misalkan nggak kejar waktu-waktu buat kuliah sama makanannya gitu. Jadi bentrok kadang. Paling gitu doang sih. Tapi kalau kita tanya lebih spesifiknya tentang bisnis pizza ini nih, Iya. apalagi kan kita sekarang kan pandemi nih, kan Iya. kalau makanan tuh yang kita tahu kan musiman banget ya, nih ya Bang Farhan. Iya. Nah, Orang-orang. pernah nggak sih ngalamin sempet yang kayak nggak ada yang order ataupun sempet penurunan omset itu pernah nggak? Pernah sih. Jadi kan kalau misalnya kita kalau usaha ya mau nggak mau gitu ya kita harus terima kayak misalnya nggak ada order, ya udah namanya rezeki gitu belum ada. Itu sering pernah. Tapi alhamdulillah sih. Enggak banget ya. Boleh dong Bang Farhan kasih tips buat komers yang nonton yang mau kuliah sambil usaha. Yang kuliah sambil usaha nih, pertama lu jangan pernah gengsi apa segala macem Oke, nih. bener. Lu kayak lu kuliah Jangan lu pernah kerja gengsi ya. gini segala macem. Itu kalau misalnya lu gengsi nih, lu buktiin aja sama saldo lu. Ganteng, review saldonya dong. Kak duit kelas. Gitu. Nah, terus kedua lu harus keluar dari zona nyaman lu nih. Misalkan lu kayak rebahan nih, sorry kayak lu beban keluarga. Banyak Kayak lu kali ya. Enggak, maksudnya kayak kalau lu rebahan segala macam. Nah, kan waktu terus berjalan tuh. Iya, bener. Waktu tuh kalau kita rebahan, drakolan segala macam terus aja. Nah, kita keluar tuh dari situ, kita nyoba nih hal baru. Lu harus berani. Ketiga nih lu harus semangat nih. Kayak misalkan apa yang lu mau capai. Terus keempat tuh harus lu ada tujuannya nih, lu mau kemana. Misalkan lu bukan nih step by step, lu mau usaha ini, lu harus ada ini, lu harus ada ini gitu. Nah kelima paling doa orang tua. Itu aja. Doa tuh yang paling. Yang pertama tuh yang bener sih, Jangan kalau gengsi. kita gengsi tuh nggak hidup, Bener. iya nggak sih? Kalau udah niat jangan gengsi, Nah, lakuin aja. iya. Bener, betul, Apa yang betul. ada. Oh ya, mau nanya lagi nih ya Bang Farhan. Kepikiran buat mandiri, karena kan kalau dilihat dari awal ya ceritanya Iya. itu kan Bang Farhan ini udah bener-bener banget kayak gue nggak mau jadi beban orang tua nih, gue udah mau belajar untuk gimana sih caranya nyari duit sendiri. Nah itu kepikirannya di mana? Dari gimana ya? Kalau dari keluarga emang apa? Dari awal tuh luluskan dulu ya. Kayak dari sekolah aja dari 2015 dulu udah kayak misalkan lulusan apa? Dia udah mulai part time dari sekolah tuh udah mulai nyari duit sendiri. Nah, terus pas habis lulus kerja terus. Jadi emang pengen banget nyari duit sendiri. Jadi kasarnya lu mau beli apaan nih? Ya pakai duit lu sendiri gitu. Pengen banget kayak lu style segala macem gitu. Berarti emang kerja tuh udah dari lama. Iya ya udah kan? lama. Berarti emang udah niatin banget dari awal ya. Iya. Betul banget. Tapi kalau boleh tahu nih lulusan apa? SMK, SMA? SMK. SMK, tapi nggak ada sama kayak di bidang bisnis kan? Nggak ada udah sama Keren sekali. banget. Tepuk tangan dulu dong, Ra. Kan keluar dari zona nyaman. Iya. Keren pisan. Nggak ada. Buat Kan Bang Farhan nih passionnya di bisnis nih. Kenapa milih jurusan ilmu komunikasi buat kuliah kan berseberangan banget tuh. soalnya tuh sebenarnya bisnis tuh bukan passion gue. Nah bisnis tuh buat sampingan gue buat kuliah ke komunikasi. Sebenarnya gue pengen banget emang dari dulu kan, soalnya dulu pas gue baru lulus SMK kan gue broadcast nih. Nah gue tuh pas lagi kerja nih tuh gue stop tuh kayak misalkan gue kerja gini-gini doang nih, gue kerja gini-gini terus gue tujuan gue ke depannya apaan nih. Jadi gue pengen nyari passion gue yang dulu gue pernah pelajarin 3 tahun itu tuh. Baru terus sadar, oh ilkom nih. Iya, gitu ya, jadi karena masih nyambung juga. masih nyambung gue sama broadcast. Gitu. Keren. Terus nih ya Bang Farhan, kenapa sih dari sekian banyak bisnis nih, kenapa bisa mengambil dari ketiga bisnis itu? Yang pertama tuh ada pizza, Gapi, kedua cupang, sama gapi. Kenapa tuh? Nah kalau misalkan Gapi sama Cupang kebetulan emang bokap dari dulu demen hobi cupang ya, Oh, cupang. mancing segala macam itu dia emang hobi ikan dah, pokoknya dunia air dah kayak otan. Otan seotan selalu ceria, bermain dan bergembira. Mancing Otan. mania, mantap. Terus makanya jadi pas banget dia emang dari dulu emang mau buka usaha juga. Nah jujur aja dulu ya gue nggak pernah suka sama ikan, nggak pernah duka. Cuman karena emang kita tuntutan nih, ya kita mau nggak mau harus mencintai kerjaan itu. Jadi intinya gitu. Nah kalau yang ini pizza itu emak gue jago banget, Masak. jago masak. Nah kebetulan kata dia dulu pengen usaha, ya udah gue modalin buat usaha itu, tuh dia buat pizza itu. Keren banget sih ya, Ra. Untuk mau nanya cupang nih, kan kebetulan nih ya, saudara gua kan juga bisnis cupang nih. Ini bukan promosi sih, cuman
saudara gue juga tuh kayak sering banget kayak ngalamin kerugian yang lumayan karena kan bisnisnya juga udah lumayan gede. Nah, tapi sering banget nih ngalamin kerugian yang bener-bener parah banget. Karena kan yang kita tahu juga sekarang musim cupang udah nggak se-eksis dulu banget ya. Nah, kalau buat Bang Farhan kasih tips dong nih buat saudara gue juga, buat teman-teman Komers juga semua yang masih mungkin yang sekarang masih berbisnis ikan cupang itu biar lancar jaya buat kedepannya tuh kira-kira ada tips nggak? Intinya gimana ya? Soalnya kalau mau ngomongin kayak lu kerugian banyak itu semuanya ngalamin. Nggak, jadi kayak bukan nggak ada tips ya. Jadi semuanya kayak misalkan lu musim sakit nih, itu semua ikan tuh sakit segala macam. Kayak lu musim mau jualan nih lagi turun, itu semuanya turun. Jadi rata. Kalau tipsnya paling kayak ya lu jangan pernah kayak aduh gue udah jual gini itu nyerah. Udah lu berdoa aja rezeki bakal ada gitu. Jadi intinya gitu tipsnya. Jalanin terus. Ya jalanin aja intinya. Gue kira tuh Rata. saudara gue gagal terus tuh karena emang nggak bisa. Kagak, sebenarnya nggak ada yang nggak bisa belajar. Juga bisa jadi Iya. skill buat budidayanya kurang, Iya. ya kan? Referensi kali referensi. Tapi untuk pakannya sendiri tuh susah nggak sih? Apa ada pakan-pakan tertentu yang ketika mau budidaya cupang tuh harus dipakai gitu pakannya? Ada sih kayak misalkan Artemia. Artemia tuh Apa Artemia? Artemia tuh kayak udang laut. Jadi lumayan tuh satu kaleng sini 900. Nah itu buat bibit cupang tuh bagus. Nah terus ada juga kutu air, kayak kutu air di selokan. Itu bisa dicari, bisa dibeli juga. Nah terus kalau misalkan cacing rambut itu juga bisa dicari, bisa dibeli. Cacing rambut ada yang kecil merah-merah. Halus-halus Iya, itu. Oh gitu. iya yang kriwil gitu ya. Iya. Oh. Cacing darah, cacing rambut ada juga. Tuh Berarti pakannya. cupang sama gapinya tuh dijualnya bibit sama yang udah gedenya gitu ya? Iya, jadi bibit sama gini. Kebanyakan orang-orang belinya bibit atau yang udah gede? Nah tergantung, kalau misalkan dia petani, dia pasti belinya bibit karena dia udah tahu nih buat ngolahnya gimana. Nah kalau dia kolektor doang, dia beli yang gede-gede, yang mahal-mahal, yang bagus-bagusnya doang. Jadi buat dipajang doang gitu. Tergantung yang beli sih kalau itu. Wih, hebat dah pokoknya ya. Di episode kedua Cermat ini kita banyak banget nih mendapatkan pengalaman dari Bang Farhan yang dapat menginspirasi kita dan dapat kita juga nih aplikasikan ke kehidupan kita masing-masing. Nah, sayang banget karena waktu kita juga terbatas ya Bang Farhan, Rara. Kita juga mau ngucapin nih terima kasih banyak sama Bang Farhan yang udah menyempatkan waktunya hadir di acara Cermat ini episode kedua. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Komers semua yang udah nonton episode ini. Jangan lupa juga buat subscribe, Share, komen, dan like video Cermat dan video-video lain yang ada di YouTube channel kita. Dan kita juga mau ngingetin nih sama teman-teman Komers semua, jangan lupa follow Instagram @himakomupsi_margonda biar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate mengenai Himakom dan jurusan ilmu komunikasi. Boleh juga dong buat Bang Farhan nih promosiin usaha yang ada di depan ini nih, pizza. Ya kalau misalkan ada yang mau mesen, lu bisa cek IG-nya tuh ini Dapur Cing Ade nih ada di sini. Nah terus kalau mau lihat di situ tuh bukan jual pizza doang, dia ada brownies, ada roti, terus ada ada kayak semacam kue-kue gitu, dan makanya gue namain Dapur. Terus ada lagi baru-baru lagi gitu. Jangan lupa dicek. Oke, buat Bang Farhan semoga sukses nih usaha Amin. 3 bisnisnya, lancar buat kedepannya. Amin. Kita ketemu lagi di episode Cermat selanjutnya. Bye-bye.